Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang ulama karismatik bernama Kiai Wangsapadi. Desa itu dikenal dengan kesederhanaannya, namun penuh dengan kehidupan yang harmonis. Kiai Wangsapadi bukan sekadar seorang ulama, tetapi juga seorang budayawan yang sangat dihormati. Beliau memahami seni, adat, dan budaya setempat, namun tetap kokoh memegang syariat Islam. Wibawanya memancar dari sikapnya yang penuh kasih sayang, tetapi tegas dalam menegakkan kebenaran. Setiap pagi, beliau selalu memulai harinya dengan salat tahajud, dilanjutkan dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Penduduk desa seringkali melihatnya berjalan di kebun kecilnya seusai subuh, sambil menggumamkan sholawat. Kiai Wangsapadi memiliki kebiasaan menyapa setiap orang yang ia temui, baik anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Ia tidak membedakan siapapun, baginya semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Kiai Wangsapadi juga seorang pengajar yang sabar. Setiap sore, surau kecil di desa itu selalu dipenuhi oleh anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Dengan kelembutannya, beliau mengajari mereka huruf demi huruf, memperbaiki bacaan, dan memberikan motivasi. Namun, jika ada yang lalai atau tidak menghormati pelajaran, beliau tidak segan-segan menegur dengan tegas. Menghormati ilmu adalah menghormati dirimu sendiri, demikian kata-kata yang sering beliau ucapkan. Sebagai seorang budayawan, Kiai Wangsapadi memahami betul pentingnya menjaga nilai-nilai tradisi lokal. Beliau sering terlibat dalam acara-acara adat, tetapi memastikan setiap praktik budaya tidak melanggar syariat. Misalnya, dalam upacara panen, beliau menggantikan ritual persembahan kepada roh nenek moyang dengan doa bersama kepada Allah. Meskipun awalnya mendapat tentangan, lama-kelamaan penduduk desa menerima perubahan itu karena mereka melihat keberkahan yang nyata. Kiai Wangsapadi juga dikenal sebagai penengah konflik. Ketika terjadi perselisihan antar warga, beliau selalu diundang untuk memberikan nasihat. Dengan kebijaksanaannya, beliau mampu menenangkan hati kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil. Suaranya lembut, tetapi penuh wibawa, sehingga siapapun yang mendengarnya merasa damai. Hati yang bersih adalah kunci kedamaian, sering beliau katakan. Suatu ketika, seorang pedagang kaya dari kota mencoba mempengaruhi warga desa untuk menjual tanah mereka dengan harga murah. Pedagang itu berencana membangun pabrik di sana. Warga yang tergiur oleh uang hampir saja menerima tawaran tersebut, tetapi Kiai Wangsapadi segera bertindak. Dalam sebuah pertemuan desa, beliau menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya menjaga tanah sebagai amanah dari Allah. Jangan sampai kita menjual masa depan anak cucu demi kesenangan sesaat, ucapnya. Akhirnya, warga desa menolak tawaran pedagang tersebut. Di balik ketegasannya, Kiai Wangsapadi adalah pribadi yang sangat rendah hati. Meskipun dihormati, beliau tidak pernah ingin diperlakukan istimewa. Beliau tetap ikut bekerja di sawah, menggembalakan kambing, dan hidup dengan sederhana. Rumahnya kecil,
berdinding bambu, dan beratapkan ilalang. Namun, dari rumah sederhana itu, terpancar cahaya ilmu dan keikhlasan yang menyentuh hati siapapun yang datang. Di masa mudanya, Kiai Wangsapadi adalah seorang pengelana. Ia belajar ke berbagai pesantren di penjuru negeri. Dari perjalanannya itu, ia membawa banyak hikmah dan wawasan. Ia belajar tidak hanya ilmu agama, tetapi juga seni dan budaya yang ia gunakan untuk mendekatkan Islam kepada masyarakat. Ketika pulang ke desanya, ia bertekad untuk mengabdikan dirinya demi kemaslahatan umat. Kiai Wangsapadi memiliki kebiasaan menulis di buku catatannya. Tulisan-tulisannya berisi renungan, doa, dan nasihat. Buku itu menjadi salah satu harta yang paling berharga bagi beliau. Kadang-kadang, ia membacakan tulisannya di hadapan murid-muridnya. Ilmu itu seperti air, mengalir dari satu hati ke hati lainnya, demikian beliau mengajarkan. Setiap tahun, pada bulan Maulid Nabi, Kiai Wangsapadi memimpin perayaan sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya lantunan sholawat, tausiah, dan makan bersama. Tetapi, acara itu selalu meninggalkan kesan mendalam di hati warga. Mereka merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad dan lebih semangat menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Kiai Wangsapadi juga peduli pada kaum duafa. Beliau seringkali memberikan sebagian hasil kebunnya kepada mereka yang membutuhkan. Jika ada anak yang ingin belajar tetapi tidak mampu membeli kitab, beliau akan membelikan dengan uang pribadinya. Ia selalu mengatakan, harta itu hanya titipan. Gunakanlah untuk kebaikan. Namun, hidup Kiai Wangsapadi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali, beliau difitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwahnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau hanya ingin mencari pengaruh. Namun, Kiai Wangsapadi tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum dan berkata, kebenaran itu seperti matahari. Meski tertutup awan, cahayanya tetap akan terlihat. Kiai Wangsapadi meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi desanya, keteladanan, ilmu, dan cinta kasih. Hingga kini, nama beliau tetap dikenang sebagai sosok yang memadukan kebijaksanaan budaya dengan kesucian syariat Islam. Desa itu terus hidup dalam harmoni, sebagaimana ajaran yang telah beliau tanamkan. Kiai Wangsapadi tidak hanya dikenal sebagai seorang guru dan budayawan, tetapi juga sosok yang tegas melawan kemungkaran. Beliau tidak pernah gentar menghadapi kebatilan, meski harus berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa. Bagi Kiai Wangsapadi, menegakkan kebenaran adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Jika kita diam terhadap kemungkaran, kita akan ditanya di akhirat kelak, ucapnya di hadapan para santri. Pada suatu hari, isu perjudian di desa mulai merebak. Sejumlah orang luar desa membawa kebiasaan buruk ini, bahkan membuka tempat perjudian rahasia. Awalnya, warga tidak berani bertindak karena para pelaku memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun, Kiai Wangsapadi tidak tinggal diam. Beliau mengumpulkan para pemuda dan santrinya untuk merencanakan langkah strategis. Kita tidak boleh membiarkan maksiat tumbuh di tanah ini. Ini adalah amanah kita bersama, tegasnya. Dengan penuh keberanian,
beliau memimpin rombongan menuju tempat perjudian tersebut. Para pemuda dan santri, yang telah dilatih Kiai Wangsapadi dengan nilai keberanian dan keimanan, ikut serta dengan semangat. Dalam aksi tersebut, Kiai Wangsapadi tidak menggunakan kekerasan, tetapi mendekati para pelaku dengan kata-kata bijak. Harta yang didapat dari jalan haram tidak akan membawa keberkahan. Kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat, katanya dengan nada tegas namun lembut. Usaha itu tidak mudah. Para pelaku awalnya menolak untuk menghentikan aktivitas mereka, bahkan ada yang mengancam. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, Kiai Wangsapadi akhirnya berhasil menyadarkan beberapa di antara mereka. Tempat perjudian itu pun ditutup, dan para pelakunya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Warga desa pun bersyukur karena lingkungan mereka kembali bersih dari maksiat. Tidak hanya perjudian, Kiai Wangsapadi juga memerangi praktik riba yang semakin merajalela di kalangan pedagang desa. Beliau mendirikan koperasi syariah sederhana di bawah naungan pesantren. Dengan dukungan para santri, koperasi ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada warga yang membutuhkan. Kita harus mencari solusi yang sesuai syariat agar masyarakat tidak terjebak dalam dosa, ucap beliau. Koperasi itu kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi desa. Dalam perjuangannya, Kiai Wangsapadi selalu melibatkan pemuda. Ia percaya bahwa pemuda adalah tonggak perubahan. Setiap minggu, beliau mengadakan majelis khusus bagi para pemuda, di mana mereka diajarkan ilmu agama, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. Beliau sering berkata, pemuda yang beriman dan berilmu adalah benteng terkuat melawan kemungkaran. Pada suatu hari, Kiai Wangsapadi mendengar kabar tentang rencana kelompok tertentu untuk menguasai tanah wakaf pesantren. Kelompok tersebut berusaha memanipulasi dokumen dan menyuap beberapa pihak agar tanah itu dijual untuk kepentingan pribadi. Mendengar hal ini, Kiai Wangsapadi segera bergerak. Beliau bersama para santri dan tokoh masyarakat mengumpulkan bukti dan membawa kasus tersebut ke pihak berwenang. Meski menghadapi tekanan dan ancaman, beliau tidak mundur. Tanah wakaf adalah amanah umat, dan kita tidak boleh membiarkannya dirampas, tegasnya. Perjuangan itu membuahkan hasil. Kelompok tersebut gagal melaksanakan niatnya, dan tanah wakaf tetap menjadi milik pesantren. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi warga desa tentang pentingnya menjaga amanah. Kiai Wangsapadi juga mengingatkan bahwa kemenangan itu bukan hasil usaha manusia semata, tetapi karena pertolongan Allah. Jika kita ikhlas dan istiqomah, Allah pasti bersama kita, ucapnya di depan para santri. Selain melawan kezaliman secara langsung, Kiai Wangsapadi juga menggunakan dakwahnya untuk menanamkan kesadaran pada masyarakat. Dalam setiap ceramah, beliau selalu menekankan pentingnya menjaga moral dan menjauhi maksiat. Maksiat itu seperti api kecil. Jika dibiarkan, ia akan membakar seluruh rumah kita, kata beliau. Pendekatannya yang penuh hikmah membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup dalam ketaatan. Ketegasan Kiai Wangsapadi tidak membuatnya menjadi sosok yang keras. Sebaliknya, beliau tetap dihormati bahkan oleh mereka yang pernah menjadi lawannya.
Hal ini karena beliau tidak pernah mempermalukan orang lain, tetapi selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Seorang mantan pelaku perjudian pernah berkata, Kiai Wangsapadi tidak hanya menyelamatkan saya dari dosa, tetapi juga menunjukkan bahwa hidup dalam kebaikan itu lebih indah. Dalam perjuangan melawan kemungkaran, Kiai Wangsapadi selalu melibatkan doa dan tawakal. Setiap kali menghadapi masalah besar, beliau mengajak seluruh warga untuk melaksanakan salat hajat dan berdoa bersama. Baginya, kekuatan spiritual adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Kita bukan hanya berjuang di dunia, tetapi juga mencari ridha Allah, ucapnya. Ketika usia beliau semakin lanjut, perjuangan melawan kemungkaran tidak berhenti. Beliau mulai mendelegasikan banyak tugas kepada para santri dan pemuda yang telah beliau bina. Kiai Wangsapadi yakin bahwa generasi adalah kunci keberlanjutan perjuangan. Beliau sering berkata kepada para santrinya, "Kalian adalah penerus dakwah ini. Jangan pernah gentar menghadapi tantangan, selama kalian berada di jalan yang benar." Pada suatu malam, setelah menyelesaikan pengajian rutin, Kiai Wangsapadi berbicara kepada para santrinya dengan nada yang berbeda. "Jika suatu saat saya tiada, teruskan perjuangan ini. Jangan pernah tinggalkan syariat, dan jadilah pembela kebenaran," katanya. Kata-kata itu menjadi pesan terakhir beliau sebelum berpulang ke Rahmatullah beberapa bulan kemudian. Kepergian Kiai Wangsapadi meninggalkan duka mendalam bagi warga desa dan santrinya. Namun, semangat dan ajaran beliau tetap hidup. Para santri dan pemuda yang telah beliau didik kini menjadi pemimpin yang tangguh, melanjutkan perjuangan beliau melawan kemungkaran dan menegakkan syariat Islam. Desa itu, yang dahulu kecil dan sederhana, kini menjadi contoh harmoni antara agama, budaya, dan keberanian menegakkan kebenaran. Kiai Wangsapadi pun dikenang sebagai sosok kiai pejuang yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan teladan keberanian dan keikhlasan.